kaget, kirain kan dari kemarin udah heboh, aku kira tuh nggak benar. Pas tadi lihat tiba-tiba beneran, tapi ya gimana ya, sedih, cuma mungkin ya mereka punya keputusan sendiri. Ini kayak kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu lah yang di dalam federasi itu ada apa, segala macam ada apa, tapi mungkin kalau menurut saya pribadi ini bukan keputusan Pak Era. Sedih banget sih, aku lumayan ngefans sama Coach Sintayong. Aku ngikutin banget karena dia lumayan bikin timnas makin maju ya. Ya sedih banget karena setelah 4 tahun perjalanan Sintayong di Indonesia bisa membuat sepak bola Indonesia maju pesat, berkembang dengan pemain-pemain keturunan. Pertimbangan federasi untuk memberhentikan pelatih itu pasti ada pertimbangan sendiri gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung dipecat. Chemistry udah nyambung nih gitu, timnas sama si STY udah nyambung. Tapi tiba-tiba langsung ada kabar seperti itu, nggak menjadi pelatih timnas lagi, kaget. Hah? Selain komentar dari para artis tadi, peluang Elkan Bagot comeback masuk susunan pemain timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan ini, yang diumumkan pada konferensi pers pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2025, membuka babak baru bagi tim nasional, termasuk peluang kembalinya Elkan Bagot ke skuad jelang kelanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erik mengungkapkan bahwa langkah ini juga didukung oleh para pemain, yang merasa perlu adanya peningkatan komunikasi dan implementasi strategi. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ujar Erick Thohir, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Meski menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sin selama ini, Erick tidak menutup mata terhadap sejumlah dinamika yang memengaruhi performa tim, termasuk pertandingan terakhir melawan China yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi. Spekulasi terkait hubungan Sin dengan para pemain kembali mengemuka, terutama mengingat insiden yang melibatkan Elkan Bagot. Bek tengah berdarah Inggris itu sempat absen pada beberapa kesempatan penting, termasuk playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024 dan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Saat itu, meskipun sudah tidak memiliki jadwal bersama klubnya, Bagot memilih untuk tidak memenuhi panggilan timnas, yang memicu ketegangan. Ketidakhadiran Bagot terus menjadi topik hangat, terutama setelah dirinya melewatkan pertandingan-pertandingan penting lainnya sepanjang 2024, meskipun dalam kondisi bugar. Namun, kini situasi berbeda. Bek berusia 22 tahun tersebut telah kembali pulih dari cedera dan bermain bersama Blackpool, meskipun masih duduk di bangku cadangan dalam pertandingan terbaru melawan Wycombe, Sabtu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Dengan hengkangnya Sintayong, banyak pihak bertanya-tanya apakah ini menjadi momen bagi Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Peluang ini semakin terbuka, mengingat jadwal berikutnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung Maret mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney sebelum menjamu Bahrain di Jakarta. Apakah kehadiran pelatih baru dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia dan membuka jalan bagi kembalinya Elkan Bagot? Semua ini menjadi pertanyaan yang akan terjawab dalam waktu dekat. Juru taktik berusia 54 tahun itu harus mengakhiri statusnya sebagai pelatih timnas Indonesia senior dan U23 per Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025 kemarin. Setelah memecat STY, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir belak-belakan mengatakan bahwa pihaknya akan menaturalisasi 2 pemain baru. Salah satunya adalah Ole Romeni yang telah diperkenalkan beberapa waktu lalu dan akan segera diproses di DPR RI.
Selain striker anyar Oxford United itu, Erick Thohir mengatakan sudah melakukan pendekatan dengan Hairul Riedewal untuk dinaturalisasi menjadi WNI. PSSI akan memproses gelandang Royal Anwar tersebut jika sang pemain bersedia untuk menerima tawaran mereka. Namun, Erick Thohir belum bisa memastikan pemain 28 tahun itu bisa langsung tersedia saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Yang jelas, dia mengatakan bahwa PSSI akan memproses dua pemain yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2025 itu. Oleh Romeni insya Allah proses surat menyurat sudah lebih maju ketimbang Hairul Riedewal, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk Hairul Riedewal. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret tahun 2025? Itu yang masih kita tunggu, imbuhnya. Jika tidak ada aral melintang dalam proses kedua pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut, bukan tidak mungkin mereka segera menjadi WNI sebelum Maret tahun 2025. Hairul Riedewal sendiri sangat dibutuhkan di timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Belanda junior itu bisa menjadi tandem Tom Haye